kecil di Jepang, orang-orang sering berkumpul di malam hari untuk mendengarkan legenda yang menyelimuti mereka. Konon di malam hujan lebat akan muncul seorang gadis muda berpakaian serba putih dengan payung merah. Ia berjalan pelan di jalanan sepi menunduk dan wajahnya tersembunyi. Orang-orang percaya jika kau menatap matanya kau akan ikut lenyap bersamanya ke dunia lain. Sebagian orang menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak pulang larut malam. Namun ada juga yang yakin legenda itu nyata, sebab beberapa orang benar-benar menghilang di malam hujan. Seorang siswi SMA bernama Aiko sering mendengar cerita itu dari neneknya. Ia tidak percaya sampai suatu malam saat pulang terlambat hujan deras mengguyur kota. Saat berjalan melewati jembatan tua, ia melihat dari kejauhan sosok seorang gadis berdiri dengan payung merah terbuka. Hatinya berdegup kencang. Mungkin hanya orang biasa, pikir Aiko mencoba menenangkan diri. Namun semakin dekat hawa dingin menusuk tulangnya seolah udara membeku. Gadis itu tetap menunduk tidak bergerak dan payung merahnya berkilat di bawah lampu jalan yang redup. Langkah Aiko terhenti. Dengan tubuh gemetar ia menoleh sedikit. Aiko panik dan segera berlari. Namun suara langkah gadis itu selalu terdengar di belakangnya, makin lama makin dekat. Jantung Aiko berdegup kencang setiap detak seolah mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Aiko merasa ada yang tidak beres, seolah ada sesuatu yang mengejarnya dari kegelapan. Dalam kepanikan, Aiko berusaha menemukan tempat untuk berlindung. Akhirnya ia melihat sebuah pintu masuk sempit dan berlari ke arahnya. Sampai di pintu masuk, Aiko terhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Aiko akhirnya tiba di rumah dengan napas terengah, merasakan ketegangan yang masih membayangi dirinya setelah pengalaman anehnya. Ia berpikir semuanya hanya halusinasi, namun keraguan mulai merayap di benaknya saat dia memasuki rumah yang sunyi. Namun ketika membuka pintu kamarnya, ia terdiam kaku. Di sudut ruangan ada jejak air hujan dan sebuah payung merah yang basah tergeletak. Ia berteriak memanggil neneknya, suaranya menggema dalam keheningan rumah. Sang nenek pucat ketika melihat payung itu seolah mengingat sesuatu yang kelam dari masa lalu. Malam berikutnya hujan kembali turun menciptakan suasana misterius di sekitar rumah Aiko. Aiko berusaha tidak keluar rumah tapi terdengar suara ketukan lembut di jendela kamarnya. Saat ia menoleh, gadis payung merah itu berdiri di halaman rumah menatap lurus ke arahnya. "Temani aku!" Suaranya bergema meski hujan deras menelan suara lain. Aiko menutup tirai dengan ketakutan. Namun tiba-tiba lampu kamarnya padam. Ketika ia berbalik, gadis itu sudah berdiri di dalam kamar payung. Merahnya terbuka lebar meneteskan air hujan ke lantai tatami. Aiko berlutut ketakutan dan berkata, "Aku tidak bisa ikut denganmu." Namun gadis itu menatapnya lama lalu tersenyum tipis. "Aku hanya ingin seseorang mengingatku. Semua orang sudah melupakanku." Aiko mulai merasa iba. Ia bertanya nama gadis itu dan arwah itu menjawab lirih, "Akane." Seketika hujan mereda dan sosok Akane perlahan memudar meninggalkan payung merah yang kini kering di lantai. Aiko menatap payung merah itu dengan hati yang berat, merasakan kehilangan yang mendalam. Dia merasa seolah bagian dari dirinya telah diambil oleh hantu itu dan kenangan Akane mulai mengisi pikirannya. Sejak malam itu sosok hantu gadis payung merah tak pernah lagi muncul di kota itu. Namun di kamar Aiko payung merah itu tetap tersimpan. Kadang ketika hujan turun, Aiko mendengar suara lembut berbisik, "Terima kasih karena sudah mengingatku." Dan sejak saat itu legenda tentang hantu gadis payung merah berubah. Bukan lagi sebagai hantu menakutkan yang menculik manusia, melainkan kisah tentang arwah kesepian yang hanya ingin diingat. Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, mengubah ketakutan menjadi penghormatan bagi arwahnya.